Shalom sahabat kecil, ketemu lagi dengan Ovi di Sahabat Kecil. Minggu kedua di awal tahun ini, aku mengajak kalian semua untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di awal tahun ini, kalian harus lebih semangat ya. Yuk kita berdiri dan angkat pujian, hati yang gembira adalah obat. Baik sahabat kecil semua, kita akan masuk dalam doa syukur. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul dan berhenti sejenak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, baik dari kesehatan, pendidikan, kepintaran yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kehangatan keluarga yang terus kami rasakan hingga saat ini, walaupun di tengah kondisi pandemi virus COVID-19. Tuhan yang selalu sertai kami dan jaga kami selalu, sehingga kami semua terhindar dari virus COVID-19 dan juga terus bisa belajar di tengah-tengah keluarga di masa pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan yang selalu sertai kami, Tuhan yang bimbing selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Gusti. Sahabat kecil, ada penampilan tarian loh dari adik-adik kita. Yuk kita saksikan bersama-sama. Terima kasih Ripka dan Chelsea. Sahabat kecil, kita belajar lagu baru yuk. Aku mau ngasih tahu kalian lagu Ku Mau Bersinar agar kita dapat bersinar di tengah-tengah lingkungan dan keluarga kita.
Halo sahabat kecil semua, kenalin, nama kakak Agustinus, tapi kalian bisa panggil kakak dengan sebutan kakak Gusti. Nah, kakak yang akan membawakan renungan, dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-25. Nah, sahabat-sahabat kecil semua bisa mempersiapkannya. Ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya dari Efesus 4 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-25. Oke, kalau semuanya sudah ketemu, kita bersatu di dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita semua dalam merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala berkat-Mu hingga kami saat ini akan mencoba merenungkan firman Tuhan dan juga memikirkannya, apa yang akan kami baca dan renungkan ini. Semoga semuanya ini berasal daripada-Mu saja. Tuhan yang sertai, Tuhan yang bimbing perenungan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, sahabat-sahabat kecil semua, mari kita baca Alkitab kita dari Efesus 4 ayatnya yang ke-17 sampai 25 di bawah judul perikop Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah sahabat-sahabat kecil semua, kakak punya cerita. Kalian pasti tahu kan tentang film Finding Nemo, film tentang ikan yang ada di samudra luas itu kan. Nah, di film Finding Nemo itu kan kita lihat di situ ada adegan di mana ayahnya Nemo dan juga Dory ketemu dengan beberapa ekor hiu. Nah, beberapa ekor hiu itu mereka mengatakan bahwa mereka adalah hiu-hiu yang berbeda.
Mereka bilang bahwa mereka adalah hiu yang tidak akan memakan sesama ikan lagi. Mereka akan berjanji, berikrar bahwa mereka adalah hiu yang cinta akan sesama. Jadi mereka tidak akan memakan ikan lagi karena ikan adalah teman. Ya, kalian ingat cerita itu kan? Nah, di cerita itu menggambarkan bahwa hiu itu berubah dari hiu yang biasanya, dimana hiu yang biasanya pasti kan memakan ikan lain. Hiu yang biasanya akan, kalau ketemu ikan lain pasti akan bersifat agresif atau galak gitu kan. Tapi di Finding Nemo ini hiunya mengatakan bahwa mereka adalah hiu yang baik. Mereka akan mencintai, mengasihi sesama ikan, tidak akan memakan sesama ikan. Nah, dari cerita itu kita bisa belajar bahwa hiu itu telah menjadi hiu yang baru. Ya, dia meninggalkan kehidupan dia yang lama, yaitu makan ikan, menjadi kehidupan dia yang baru yang nggak makan ikan dan justru berteman dengan ikan-ikan lain. Nah, di bacaan kita juga mengajarkan hal demikian, bagaimana kita sebagai manusia baru harus meninggalkan hidup kita yang lama. Kalau hidup kita dulu itu nggak baik, hidup kita itu misalnya dulu sering berbohong, sering bertengkar sama teman atau dengan saudara, sering melakukan hal-hal yang tidak baik, berkata-kata tidak baik, ataupun sering melawan sama orang tua. Nah, kehidupan seperti itu harus kita tinggalkan, diganti dengan kehidupan baru sesuai dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi firman Tuhan yang ada di Alkitab yang sangat jelas dikatakan di ayat yang ke-25, kita harus membuang dusta. Dusta itu berarti kebohongan. Kebohongan kita harus buang itu jauh-jauh, dan kita harus berkata sesuatu berdasarkan kebenaran, sesuatu yang nyata, jujur, dan berdasarkan kenyataan. Walaupun itu sebenarnya sakit. Misalnya kita harus mengatakan bahwa nilai kita jelek. Kita harus jujur bahwa nilai kita itu jelek. Karena kita sadar nilai kita jelek, makanya kita mau belajar lagi supaya nilai kita bagus. Dan itu adalah hal yang baik, karena kita menghindari kebohongan dan juga kita mengatakan kebenaran, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baru, yaitu manusia yang lebih baik lagi. Oke, jadi sahabat-sahabat kecil semua harus ingat bahwa manusia yang baru itu sebenarnya mudah dilakukan, tapi terkadang sulit karena kita akan melawan keinginan kita. Balik lagi ke cerita Finding Nemo itu, beberapa hiu itu sebenarnya sulit kan melawan keinginan mereka untuk makan ikan. Dan di adegannya pun ada ketika hiu itu berusaha untuk makan ikan lagi, tapi akhirnya hiu itu sadar bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Dia sudah berjanji bahwa dia akan menjadi hiu yang baru, hiu yang lebih baik lagi. Nah, begitu juga manusia yang baru itu, kita harus meninggalkan kehidupan yang lama itu, karena itu hanya berdasarkan keinginan-keinginan kita saja. Nah, sekarang di manusia yang baru, di kehidupan yang baru, kita nggak boleh lagi terlalu sering melakukan apa yang kita inginkan. Kita harus melakukan sesuatu berdasarkan kebenaran dan juga firman Tuhan, karena kebenaran pun asalnya pasti dari firman Tuhan ini.
Oke, sahabat-sahabat kecil semua, dan juga kakak mau mengingatkan bahwa manusia baru di tahun 2021 ini juga berarti kita sebagai manusia di masa pandemi ini harus hidup dengan cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru adalah berarti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu mematuhi segala protokol kesehatan yang ada. Kita harus jaga kebersihan benar-benar. Jangan sampai kita tertular oleh virus corona. Oke? Karena virus itu tidak akan pernah hilang. Ingat ya, virus itu tidak akan pernah hilang. Virus itu akan hidup bersama kita selamanya. Hanya saja kita menjadi terbiasa, kita jadi kebal. Kalau semua orang sudah divaksin, sudah dikasih obat, akhirnya kita akan kebal dari virus itu, dan virus itu nggak mematikan lagi. Virus itu nggak akan sama dengan virus seperti flu atau virus ringan lainnya. Oke, jadi di 2021 ini menjadi manusia baru berarti menjalankan firman Tuhan, melakukan hal yang benar, berkata jujur, dan selama pandemi, selama seterusnya kita harus melakukan cara hidup yang baru, dari kesehatan, pendidikan, lalu sosial, semuanya harus kita lakukan dengan cara yang baru. Oke, adik-adik semua, sahabat-sahabat kecil, jangan lupakan itu, karena kita akan segera terlepas dari pandemi. Jadi satu-satunya cara adalah kita patuh untuk hidup baru, hidup dengan cara hidup yang baru. Jangan lupa kan itu. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan dalam kesehatan, dan semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan kita baca hari ini semuanya bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, semuanya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala berkat-Mu hingga hari ini, dan saat ini kami telah menyelesaikan pembacaan firman-Mu dan juga merenungkannya. Semoga apa yang kami renungkan, apa yang telah kami baca, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga itu menjadi buah pekerjaan kami di dalam kehidupan ini Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Kak Gusti atas firman-Nya hari ini. Semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat kecil, kita nyanyi lagu baru lagi yuk. Baiklah sahabat-sahabat kecil semua, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari semuanya kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk Indonesia Tuhan. Bagaimana Indonesia saat ini masih dalam masa
penanganan pandemi COVID-19. Tuhan yang sertai selalu Indonesia sehingga Indonesia bisa segera melalui masa sulit ini dan bisa kembali kepada kehidupannya yang normal. Walaupun kami tahu kehidupan yang normal berarti adalah kehidupan normal yang baru dengan cara hidup baru dan kehidupan baru yang akan kami lakukan, Tuhan. Tapi biarkanlah itu semua terjadi hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Engkau menyertai dan lindungi kami semua, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Januari. Tuhan yang sertai mereka selalu, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan kepintaran dan pertumbuhan yang baik bagi kehidupan mereka, baik secara fisik maupun mental dan juga iman. Tuhan yang selalu sertai teman-teman kami, para sahabat kecil, untuk selalu bisa bertumbuh dalam pengetahuannya tentang Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintahan di Indonesia, bagaimana mereka akan menangani pandemi ini, bagaimana mereka akan terus menjalankan roda perekonomian. Tuhan yang selalu pimpin para pejabat, para menteri, presiden, hingga kepala daerah. Tuhan yang selalu berkati mereka dalam keseharian mereka, Tuhan yang bimbing mereka dalam membuat segala keputusan sehingga kami, masyarakat Indonesia, dapat hidup tenang dan juga memiliki rasa keadilan bahwa kami adalah masyarakat yang berdaulat atas bangsa dan tanah air ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menyingkapkan segala ketidakadilan dan juga segala pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pejabat, baik dalam korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Tuhan yang selalu menyertai bangsa ini agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan menjadi negara yang berdaulat. Karena ketika negara ini menjadi negara berdaulat, karena itulah kami yakin tidak akan ada lagi namanya kelaparan, kemiskinan, bahkan hidup seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia akan sejahtera, aman, dan damai. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan juga gereja Kristen Pasundan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang bentuk selalu kami, sahabat-sahabat kecil semua, kakak-kakak pengajar, dan juga seluruh jemaat gereja Kristen Pasundan menjadi jemaat yang takut akan Engkau dan juga menjadi jemaat yang mempraktikkan cara hidup baru, kehidupan yang baru di tahun 2021 ini. Bagaimana kami akan berdampingan dengan virus corona, dan juga kami akan berdampingan dengan masalah-masalah politik ekonomi yang akan terjadi di tahun ini. Tuhan yang sertai selalu sehingga kami semua dapat melalui tahun ini hanya dalam tangan kasih-Mu saja dan juga hanya dalam perlindungan-Mu saja, Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan ini dengan segala kemampuan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau-lah yang menopang kehidupan kami, ya Tuhan. Inilah doa kami, doa yang Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat kecil, sebelum berpisah kita nyanyi lagi yuk, agar kita dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah sebagai anak-anak Tuhan di sekitar kita. Yuk sahabat kecil. Sudah beribadah bersama kami. Jangan lupa juga ya, minggu depan kita ibadah bersama lagi. Dan sahabat kecil, jangan segan-segan ya untuk share atau ajak sahabat yang lain untuk beribadah bersama. Jangan lupa juga untuk pakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Jangan lupa juga ya untuk tonton program barunya sahabat kecil, ada di hari Jumat dan Sabtu. Kita ada program baru. Akhir kata, aku mau ingetin jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Baik sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.